Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum polisi di jalur Cadas Pangeran, Sumedang, dan ini viral di media sosial. Ya, oknum polisi tersebut langsung diperiksa Propam dan disanksi penempatan khusus. Dalam video yang viral di media sosial, seorang oknum polisi nampak menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak berselang lama, oknum Polantas tersebut menerima uang yang diduga pungli dari pengendara motor dengan cara diselipkan ke dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan warganet. Kepolisian membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum polisi atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kurang lebih pukul 10 di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Dan terus tindakan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita dari Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari, dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar aturan atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Ya, sangat disayangkan ya aksi pungli ini terjadi lagi ya. Tapi kadang-kadang itu dia, kadang-kadang kalau memang kita kena sanksi itu pengen di tempat gitu ya. Oke, selesai di tempat. Iya, gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ngantri dulu, gitu loh Deta, ngerti nggak sih? Iya, jadi memang kalau udah kasus pungli ini harus dilihat dari dua sisi. Yes. Apakah memang dari pihak polisinya, oknum polisinya yang meminta pungutan liar, atau biasanya justru dari pengendaranya yang dia tidak ingin ada persidangan atau mungkin ada surat-surat ditahan, jadi ya langsung kelar di tempat gitu. Tapi memang selain penegakan hukum, kesadaran dari kita sebagai pengendara itu juga harus ditingkatkan. Dan kalau misalnya mungkin ada oknum yang mencoba untuk menyuap si polisi tersebut, itu mungkin polisi bisa langsung tilang lagi, double tilang gitu loh jadinya. Udah melanggar peraturan, habis itu mencoba menyuap polisi lagi, ya nggak? Jadinya kita pun juga, kita udah nggak boleh lagi nih mencoba untuk pungli gitu, melakukan kayak gitu. Jadinya kita both side itu menghindari dari ini ya, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Diduga remblong, truk CPO yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 balita di dalam rumah tewas, sementara 4 orang lainnya alami luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk CPO menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Diduga, truk CPO yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang alami remblong, hilang kendali hingga menabrak rumah, masuk ke dalam ruang tamu dan tembus ke kamar tidur. Insiden ini menyebabkan 2 orang balita yang tengah tidur dalam kamar tewas di lokasi. Sementara 3 anggota keluarga lain dan seorang sopir truk yang alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang untuk perawatan medis. Jam 1.30 saya nyampe ke sini dan keadaan sudah seperti ini kan. Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Terdapat 5 korban, termasuk sopir, 2 meninggal dunia, 3 luka-luka. Dan saat ini sedang kita lakukan pendalaman di unit Gakum Satlantas Polresta Padang. Korban meninggal, Kalia Falisa 2 tahun dan Rafa 10 tahun rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lubuk Kilangan. Pentingnya pemeliharaan kendaraan layak jalan agar tak memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Ya, uang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper tersebut disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini sudah direkam sudah, Pak. Sudah direkam semua. Ini barang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya, nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di bank persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Wow, gimana rasanya kalau lagi tidur tiba-tiba kita nggak tahu tuh ya, taunya di bawah tempat tidur kita itu ada 5,5 M. Pegal-pegal hilang, stres hilang. Wow. Apalagi penat hilang, tapi itu kan bukan uang yang bukan pribadi. Bukan uang pribadi, itu uang rakyat. Harusnya benar. tidur di atas duit rakyat itu harusnya nggak tenang ya, harusnya gitu kan. Tapi kemarin itu juga ternyata pihak sudah banyak sekali ya barang-barang yang disita. Tadi uang 5,5 M, kemarin juga kendaraan mewah dari para tersangka itu juga sudah disita. Sebentar lagi, apalagi nih yang ternyata hak rakyat dan digunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, itu lagi kalau dari kendaraan, ada juga motor mewah, ada juga kemarin juga yacht. Nah, kita nggak tahu nih selain yacht apalagi nih duitnya, atau nggak mungkin disimpan di mana, mungkin di bunker mana, kita nggak tahu. Kita masih nunggu proses ini apakah masih berjalankah atau berakhir, but we don't know, we'll see ya. Oke, dan ini juga reminder nih buat seluruh yang berada di jajaran pemerintahan ataupun birokrasi bahwa untuk tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan praktek-praktek yang tidak baik, karena ternyata pihak aparat ini tegas. Ya, karena itu dia, pemerintah pun juga sudah mensupport nih ya, mungkin hakim, jaksa dinaikkan gajinya agar menghindari korupsi, namun masih terjadi Deta ya. Betul sekali. Nah pemirsa, sebelumnya ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang sebesar 60 miliar rupiah. Ya, 7 tersangka terdiri dari 4 hakim,
1 panitera dan 2 pengacara. Sementara 1 tersangka lain merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak 22,5 miliar rupiah. Ketiganya adalah Jum Yamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal 4,5 miliar rupiah dan 18 miliar rupiah dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.